hadis tadi, tema yang diangkat atau tema yang diangkat itu enggak menyelisih judul. Walaupun di dalam tema itu wasiat orang tua kepada anak. Karena posisi orang tua dalam satu sisi dia juga sebagai guru kepada anaknya, dan dalam satu sisi yang lain walaupun tidak ada hubungan nasab, maka posisi guru adalah posisi orang tua. Walaupun dalam kaidah balaghah ada yang namanya musyabbah dan musyabbah bihi. Kan itu ada kaf. Jadi ada musyabbah, musyabbah bihi, kemudian ada tashbih. Dalam ilmu balaghah antara musyabbah dan musyabbah bihi, antara yang diserupakan dan sebagai penyerupa, itu enggak mungkin sama min kulli wujuh, dari semua sisi. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, seorang guru walaupun tidak sama 100% dia sebagai orang tua, tapi kedudukannya adalah sebagai orang tua. Nah, bisa dipahami? Ya, harus merembet ke ilmu usul, ilmu balaghah, ilmu mantek. Karena sebuah pembahasan itu kalau diiringi dengan ilmu-ilmu ini, serasa ada kelezatan di dalamnya. Baik. Berarti tidak ada kritikan antara judul dengan tema, antara tema dengan judul yang diberikan, gitu kan. Kemudian kenapa saya angkat nasihat orang tua kepada Sufyan ibnu Uyainah, yang orang tuanya namanya Uyainah ibnu Ma'mun? Di akhir dari pernyataan Sufyan ibnu Uyainah itu, beliaunya mentaati apa perintah guru atau orang tua, dan apa yang terjadi? Beliau berhasil menjadi imam. Di kitab Syiar Lidz-Dzahabi dan disebutkan oleh Imam Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal, siapa orangnya yang tidak kenal dengan Sufyan ibnu Uyainah? Beliau memiliki posisi yang tinggi di ilmu hadis. Beliau memiliki posisi yang tinggi di ilmu fikih. Beliau memiliki posisi yang tinggi di dalam ilmu tafsir, dan beliau memiliki posisi yang tinggi di ilmu bahasa. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laula Malikun wa Sufyan ibnu Uyainah la dhahaba ilmu Hijazi. Kalaulah bukan karena ilmunya Malik dan ilmunya Sufyan ibnu Uyainah, maka akan hancur ilmunya orang-orang Hijaz. Jadi ilmunya orang-orang Hijaz ini terselamatkan dengan siapa? Dua orang, Malik dan siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Bahkan di beberapa referensi buku, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
mengatakan, kata beliau, wajadtu ahaditsal ahkam, saya jumpai seluruh hadis-hadis ahkam itu ada pada dua orang ini. Seluruh hadis-hadis yang bermuara terkait dengan hukum itu ada pada dua orang ini, kecuali beberapa gelintir hadis yang luput. Kalau di Imam Malik 30 hadis luput. Kalau di Sufyan ibnu Uyainah itu kurang lebih 3 atau 4. Bayangkan, semua poros hadis-hadis berkaitan dengan ahkam itu ada pada dua orang ini. Kalau ini nggak ada, berarti apa? Lenyap hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Keberkahan mematuhi nasihat seorang guru itu berefek luar biasa. Berefek apa? Luar biasa. Dan saya akan sampaikan pernyataan Sufyan ibnu Uyainah ketika dinasihati oleh sang guru dan orang tuanya, yang butuh kita mencontoh seorang yang sudah berhasil itu apa? Sebuah keharusan. Kalau kita ingin berhasil, berarti mencontoh orang yang sudah berhasil. Gak logis kalau kita mencontoh kepada orang yang tidak berhasil. Lo saja gak berhasil, bagaimana aku mencontoh kamu? Ya kan? Kan begitu logisnya. Kita sebutkan ucapan Sufyan ibnu Uyainah ada 4 poin. Sampai jam berapa ini? Bebas? Iya kah? Ya, kalau bebas berarti saya nyantai. Saya harus nyantai, tidak ya nyantai aja gitu. Sakuat tuh ya. Sakuat tuh berarti sampai duhur ya. Enggak, Dokter Halil lagi kerja nanti. Baik ya. Kita lihat penuturan Sufyan ibnu Uyainah. Kata beliau, qala Sufyan ibnu Uyainah, dan sanad kepada Sufyan ibnu Uyainah ini aman insyaallah. Di antara bentuk amannya sanadnya karena kisah Sufyan ibnu Uyainah ini terdapat di kitab-kitabnya para ulama. Kalaulah andai kata sanad ini nggak sahih, nggak mungkin disebutkan di kitab-kitabnya para ulama. Walaupun bisa dibantah, laisa bilazim, itu nggak sebuah keharusan. Akan tetapi yang menyebutkan cerita ini bukan orang ecek-ecek, akan tetapi mereka adalah pakar-pakar ilmu hadis. Secara sanad disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar, dan juga secara sanadnya disebutkan juga oleh Imam Zahabi dalam kitab Tahdhibul Kamal, dan banyak ulama menyebutkan semisal ini. Kita lihat qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, kata beliau, lamma balaghtu, ketika aku sudah sampai khamsa
asyrata sanatan, umur 15 tahun. Da'ani abi, bapakku memanggilku ketika berumur berapa? 15 tahun. Kita lihat seorang ayah, seorang bapak, semisal Uyainah ibnu Maimun, di dalam mendidik anaknya sampai berhasil, maka dibutuhkan peran penting kedua orang tua. Bahkan bisa saya katakan dari ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud, di dua tempat beliau mengatakan keberhasilan anak dan tidak keberhasilannya anak itu tergantung kepada kedua orang tua. Bahkan beliau mengatakan ghalibnya, mayoritasnya, umumnya fasadul aulad, rusaknya anak itu min kibalil aba, rusaknya itu dari arah kedua orang tuanya. Maka orang tua itu punya peran penting, berhasil dan tidak berhasilnya anak tergantung Anda semuanya. Dan ucapan Ibnu Qayyim ini diteliti, dianalisis, benar banget dari semua sisi. Makanya saya katakan bikin anak itu gampang, susah apa? Mendidiknya. Bahkan bisa saya katakan lagi, ngasih nafkah ke anak luwih gampang ketimbang mendidiknya. Pendidikan kepada anak terbagi menjadi 3. Ada pendidikan berupa menasihati, ada pendidikan mempraktekkan, dan ada pendidikan ketika dia salah, bagaimana cara menyelesaikan kesalahannya. Itu semua butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Dan rata-rata orang tua tidak memiliki ilmu ini. Perhatikan, zaman dulu dengan zaman sekarang tidak bisa disamakan. Syubhat dan syahwat di masa sekarang lebih dahsyat daripada zaman dulu. Perjuangan orang tua harusnya lebih keras, lebih semangat, dan lebih membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa di dalam menyelamatkan fitnah di akhir zaman ini. Maka saya katakan, untuk kita sebagai orang tua, tolonglah tengok anak-anak kita dengan cermat dan bagus. Perhatikan mereka dengan bagus. Anak-anak kita itu saya anggap seperti orang main layang-layang. Anda kalau main layangan, tahu nggak? Main layangan itu apa namanya? Bola itu apa namanya? Benang itu adalah ikatan antara layang dengan orang tua. Orang tua itu yang membawa benang. Layang-layang itu adalah anak. Sedangkan benang adalah ikatan. Kalau andai kata layang itu putus dan jatuh, maka
banyak sekali orang di bawah pengen merebut layang-layang tadi. Kalau yang rebut itu orang yang gak baik, hancurlah dia, anak-anak. Makanya saya katakan, berapa banyak anak ketika punya masalah gak pernah ngadu ke orang tuanya, dan anak katakan itu gagal di dalam pendidikan. Kok bisa dia enjoy ke orang lain, tidak enjoy kepada kedua orang tuanya, itu gagal dalam pendidikan. Dan harus diperhatikan dalam cara pendidikan itu. Ini info sedikit, karena kita bukan di sini temanya gitu. Kemudian kita lihat seorang ayah dan seorang guru menasihati kepada putranya. Apa kata beliau? Faqala li, berkatalah bapakku kepadaku, ya Sufyanu, wahai Sufyan, qad inqata'at angka syara'i'us siba fakhtafid minal khairi takun min ahlihi. Wahai Sufyan, qad sungguh inqata'at telah terputus syara'i'us siba, syariat-syariat anak kecil. Maknanya adalah syariat terbagi dua. Ada syariat sebelum balik dan ada syariat setelah balik. Ketika dia belum balik, ada syariat yang tentunya tidaklah sama dengan setelah balik. Makanya kata beliau, wahai Sufyan, syariat kekanak-kanakan itu sudah selesai dengan dia berumur 15 tahun. Makna dzalik, ini enggak mutlak. Karena umur 15 memang umur mayoritas laki-laki itu menjadi balik. Makanya kata beliau, sudah umur balik ketika umur 15 tahun itu adalah pernyataan Uyainah ibnu Maimun, itu berarti apa? Sudah selesai, nak. Kamu sudah bukan anak-anak lagi. Kamu itu sudah balik. Dan kami katakan alamatul bulugh, tanda kebalikan itu yang paling dominan adalah ikhtilam mimpi. Dan rata-rata mimpi itu terjadi di umur berapa? 15. Tapi ini laisa syai'an mulzaman, bukan suatu keharusan. Tapi umumnya masa balik itu adalah umur 15 tahun. Berarti orang tua atau seorang guru, orang tua atau guru ya harus memahami ini anak atau sudah balik. Ketika sudah habis masa kekanak-kanakan, apa kata beliau? Fakhtafid minal khairi, jagalah amal baik. Maksudnya apa? Beramalah, langgengkanlah. Kamu hendaknya selalu hendaknya kamu tuh selalu melakukan kebaikan. Yang awalnya mungkin ketika belum balik nyantai karena masih belum balik. Tapi ketika sudah balik, di dalam kaidah usul, kalau dia sudah balik berarti dia sudah mukallaf, berarti sudah ada beban dan kewajiban. Maka perintah orang tua suruh fahtafid, jagalah dari kebaikan. Al-khairi, di dalam kata al-khairi
perintah bapak kepada anak atau perintah orang tua, guru kepada murid itu adalah al khairi, ai jenis seluruh kebaikan. Kebaikan apa saja Anda lakukan, tidak mengenal apakah itu wajib ataukah itu sunnah. Dan itu hendaknya nasihat seorang guru kepada muridnya, selalu memperhatikan jangan sampai anak-anak dan murid-murid itu pinter memilah, sunnah aja kok, gak ada masalah itu kan. Ini sebuah kesalahan dalam pendidikan, saya katakan begitu. Karena pendidikan Nabi dan pendidikan Nabi kepada para sahabatnya, belum kita temukan satu pendidikan dari Nabi kepada para sahabatnya, dan juga belum pernah kita temukan sahabat Nabi itu memilah-milah. Bahkan yang ada pada mereka, apa yang penting Nabi melakukannya. Apakah itu hukumnya wajib ataukah itu hukumnya sunnah. Makanya anjuran seorang guru begitu, fahtafid minal khairi, jagalah dari amal-amal yang baik. Pokoknya kalau amal itu baik, wajib atau sunnah, Anda lakukan. Takun min ahli, perhatikan, takun min ahli. Takun itu jawab dari fi'il amr, jawaban dari fi'il amr. Ilmu nahwu mengatakan berarti Anda akan dikatakan ahlul khair, orang-orang yang baik, berarti kita harus mulazamah, terus menerus berbuat kebaikan. Karena konteks di ilmu nahwu itu ada fi'il amr yang bermakna syarat, ada jawab syarat. Maka berarti jawab syarat itu terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Maka berarti kita akan menjadi ahlul khairi ketika kita mulazamah, terus menerus berbuat kebaikan. Dan ini nasihat penting bagi murid ketika dinasihati guru, atau guru menasihati muridnya. Ini nasihat luar biasa. Dan lafaz yang disampaikan oleh beliau itu ahlun. Ahlun, Pak, yang namanya ahlun di ilmu bahasa itu kayak ahlul bait. Itu benar-benar apa? Ahli. Berarti nggak sekedar hanya pemilik, tapi di atas pemilik itu. Berarti kan ahlul khair tidak sekedar hanya pelaku kebaikan, tidak sekedar hanya isim fa'il, pelaku, enggak, tapi dia dikatakan ahli. Sebagaimana anak keluarga antum atau anak teman antum, beda nggak? Beda kan? Ini ahli berarti deket banget kan, bahkan mungkin menjadi satu jasad, ya kan, menjadi satu jasad. Pembelaan kepada kerabat berbeda dengan pembelaan kepada sekedar teman. Maka berarti Anda itu benar-benar menjadi ahlu, keluarganya kebaikan, menjadi satu dengan kebaikan. Syaratnya apa? Selalu menjaga berbuat kebaikan. Baik. Di ilmu mantek ada namanya sebab dan musabab. Nggak mungkin kita menjadi ahlul khair dia sebagai musabab tanpa sebab. Nggak logis, Pak. Ada musabab tanpa sebab. Musabab itu pasti terjadi karena ada sebab. Maka berarti musabab berupa menjadi ahlul khairi, syaratnya harus selalu beramal, selalu berbuat kebaikan. Bisa dipahami nggak? Terlalu cepat saya nerangkan.
atau gimana? Hah? Pas ya? Kalau terlalu cepat bilang ya. Atau selalu susah dipahami istilahnya? Enggak ya? Insya Allah. Berharap paham. Dan memang harus butuh logika kalau logikanya. Selalu ngajak berlogika. Ini cukup insya Allah. Anak pingin di yang keempatnya yang anak pingin panjang lebarkan. Tapi kalau ini paham cukup. Nasihat yang kedua, wala yahurruka gharra yahurru wala yahurruka man ikhtarra billahi. Berarti kan bahasanya wala yahurruka, jangan sampai menipu kamu. Jangan sampai menipu kamu. Man ikhtarra billahi, orang yang tertipu dengan ketaatannya. Jadi ada fa'il daripada ikhtarra, ada maf'ul bainya. Maf'ul bainya itu Sufyan ibnu Uyainah, dan fa'ilnya adalah orang yang tertipu dengan ketaatan. Maksudnya orang yang tertipu dengan ketaatan itu jangan menipu kamu. Kamu jangan terkena tipuannya. Sudah. Jadi ada ikhtarra billah. Ikhtarra itu orang yang tertipu dengan ketaatannya. Isma'na, dia merasa bangga dengan ketaatannya. Dia merasa bangga dengan kebaikannya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling baik. Sombong dengan kebaikannya, sombong dengan ketaatannya. Padahal orang yang taat itu sebenarnya hanya pertolongan Allah yang bisa menjadikan dia taat. Kalaulah tanpa pertolongan Allah, dia gak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hati-hati, sering terjadi pada diri kita. Apalagi gaya orang sejati. Orang sejati itu seakan-akan dialah yang paling masuk surga. Dialah belum mesti juga. Semua masih asumsi. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Masing-masing kita meniti di jalannya Allah. Adapun proses terakhir dan akhir daripada itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtarra billahi, orang yang tertipu dengan ketaatannya jangan sampai menipu kamu. Maksudnya piye? Maksudnya adalah, lihat, famadahaka bima ya'lamullahu khilafahu minka, maka orang tadi akan memuji kepada kamu, yang mana Allah itu ngerti bahwasanya kamu itu nggak sepantasnya dengan pujian tadi. Hati-hati. Kadang-kadang Pak, jenengan itu atau kita beramal kebaikan, datang orang, dia bilang Masya Allah antum gini. Padahal Allah itu ngerti Anda itu tidak semisal secara hakikatnya ya, tidak semisal terhadap apa yang telah dia puji kepada Anda. Maksudnya apa? Pujian itu tidak semisal hakikatnya. Secara hakikatnya itu tidaklah sama dengan apa tadi? Dengan pujian tadi. Jangan tertipu dengan ini. Kan kadang-kadang orang, Masya Allah, anta itu salafi sejati, Masya Allah. Semuanya orang kamu tahdir.
Dan dia tertipu. Yang mana Allah itu ngerti bahwasanya kesalafianmu itu juga kesalafian kayak begini loh, goncang juga sebenarnya. Tapi dia tertipu dengan itu. Tertipu dengan itu. Maka lihat, orang yang memuji kamu kayak gini ini, perhatikan ini ternyata bagus ini. Orang yang memuji kepada kamu semisal ini, kata beliau, fa innahu ma min ahadin yaqulu fi ahadin minal khairi idza radiya illa wa huwa yaqulu fihi minasyarri mislu dzalika idza sakhita. Perhatikan ini. Kaidah ini Pak, kaidah. Tidaklah seseorang berkata kepada orang lain dengan sekian pujian ketika dia lagi seneng, pasti ketika dia lagi marah pasti akan berkata kepada Anda dengan ucapan kejelekan. Ya Bang enggak? Hari ini teman kita ya, Anda dipuji keket, Masya Allah. Besok kalau dia sudah nggak seneng sama kita, apa yang terjadi? Dia habisin kita. Ya Bang enggak? Ini secara kaidah begitu dan secara kenyataan begitu. Makanya nggak perlu kita tertipu dengan pujiannya orang. Yoh toh besok akan mencaci maki kita. Yoh toh besok akan mencaci maki kita. Ngapain kita kayak angin dengan pujian itu? Besok suatu saat kita akan dihancurkan oleh orang tadi. Ya Bang enggak? Antum diletakkan di atas angin, Masya Allah, antum luar biasa, Masya Allah. Lagi seneng sih, lagi nggak seneng, antek-antekan, dihabisin kamu dari ujung rambutmu sampai ujung kaki kamu. Begitu manusia. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan pujiannya orang. Ya kan? Antum alim, Masya Allah. Antum Masya Allah mujahid. Antum Masya Allah. Kita sampai gak bisa bernapas dengan pujian tadi. Iya saat itu. Besok hancur kamu nanti. Ini kita gak nyindir orang loh yo. Enggak, ngapain nyindir orang? Gak untung. Kita kalau mikirin orang gak untung. Yang kita pikir diri kita dan dakwah kita ini loh. Ngapain ngurusin orang A, B, Z? Biar aja di jalan. Kita jalan gak ngurusin orang. Ingat dakwah ini butuh dakwah ini butuh perjuangan. Masyarakat ini butuh dakwah. Musuh-musuh dakwah ini banyak dan mereka berkualitas. Kita ini nggak punya kualitas ilmu. Ilmunya juga kayak gini-gini. Baca kitab terkadang juga nggak bener. Usul fikih juga nggak punya. Ilmu balaghah juga nggak punya. Ilmu mantek juga nggak punya. Ilmu kaidah, ilmu apa? Ilmu akidah baru usul salasa. Ini kualitas kita ini. Mengurusin ABC itu udahlah belakangan. Yang penting kapasitas kita dulu. Itu lebih yang paling penting. Dan mikirin dakwah lebih penting. Makanya bilang pelajaran penting guru nasihatin muridnya. Jangan diperdulikan dan jangan terlalu Anda itu di atas angin dengan pujian orang yang memuji. Ya kan? Karena pujian orang yang memuji itu ya pas lagi seneng, lagi nggak seneng. Apakah Anda akan dipuji? Enggak. Apalagi model-model kita. Sudahlah, pujian kamu, celaan kamu nggak penting bagi saya. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ridhonya Allah itu penting, nggak ngurus ridhonya manusia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Dalek ridhoi menungso itu nggak akan ada habis-habisnya. Makanya kita beramal nggak butuh ridhonya orang. Ya toh ujung terakhirnya kalau kita tidak patuh kepada si A, dipecat. Ngapain ngurusin itu? Sudah kita jalan. Sepenting ini ridhonya Allah, jalan. Nggak peduli komennya orang berkomentar, karena itu nggak akan membahagiakan kita dan juga tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang penting ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, manusia pun akan ridho di penghujung akhirnya. Tapi kalau manusia ridho, Allah gak ridho, Allah akan meninggalkan kita dan manusia akan meninggalkan kita secara otomatis. Begitu, itu nasihat guru dari Sufyan, dari orang tua kepada Sufyan ibnu Uyainah. Paham mboten? Iki meneng iki diem-diem ini dua kemungkinan loh ya. Iso uga gak paham, iso uga paham ya. Ya. Jelas kayak ini. Khair insyaallah. Selanjutnya nasihat ketiga. Fasta'nis bil wahdati min julasa'is su'i. Lihat bahasanya, fasta'nis bil wahdati, pilihlah sendiri dari teman-teman yang jelek. Maksudnya apa? Jauhilah teman-teman yang tidak bagus. Ada mana fasta'nis bil wahdati min julasa'is su'i. Pilihlah kamu tuh sendiri dari mananya. Pilih berarti apa? Ada yang dipilih. Pilihlah sendiri berarti dipilih sendiri. Berarti yang namanya pilihan itu kesini dari sini gitu kan? Ya enggak? Yang namanya memilih itu kan apa? Kesini dari sini kan gitu kan? Kesini mananya apa? Sendirian. Dari mana? Dari teman-teman yang tidak bagus. Nasihat luar biasa ini. Ikhwanana barakallahu fik. Seorang yang cerdas. Saya nggak cantum berpikir. Seorang yang cerdas itu mikir gini. Saya itu besok di kuburan sendiri. Saya mikirnya itu. Kita mikir gitu. Di kuburan itu sendiri. Di akhirat mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Berarti kita harus berpikir ngambil yang menguntungkan kita untuk akhirat kita. Kalau andai kata itu justru menjerumuskan kita ke neraka, ngapain diopeni? Ngapain berteman sama dia? Kan gitu. Ngapain? Karena kita sendiri-sendiri nantinya di kuburan. Kita ingat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat itu sang suami datang ke istrinya. Wahai istriku, aku butuh amalanmu. Dia ingatkan, dulu kan kamu begini, saya kasih pahala, saya kasih nafkah kok gini-gini. Ingatkan itu masa.
masa lalunya kan. Dia minta sedikit aja pahala yang dia lakukan. Kata sang istri, enggak wahai suamiku, aku butuh dengan pahala ini. Begitu pula orang tua kepada anaknya. Orang tua mengingatkan kebaikan orang tua kepada anaknya dan dia meminta sedikit amalannya untuk di akhirat. Orang si anak nggak ngasih, Pak. Sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan perkaranya sendiri-sendiri. Mikir Pak kita, Pak. Berarti yang terpenting bagi kita adalah apa? Banyak beramal soleh. Ojo ngiwi dosa. Ingat sebuah istinbat hukum. Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tertipu dengan setan gitu kan. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ini dihukum di kaidah usul fikih ini menunjukkan terjadinya tipu muslihatnya syaitan kepada kita itu melalui lisan yang tidak benar, lisan yang menyakitkan orang lain. Itu tipu daya syaitan untuk menghancurkan diri kita. Apa itu? Ngomong orang lain, bicara dengan orang lain yang itu menyakitkan orang lain. Itu adalah tipu daya syaitan untuk menghancurkan kita. Makanya waqulu linnasi husna. Kita ya Allah ngomong sama manusia itu jelek banget. Ketemu aja nggak mau ngomong. Wis kita menghibahin orang. Hari-hari itu aja. Lebih ngeri lagi, sok gitu itu merasa benar dari mana? Kaidah dari mana? Jangan-jangan kaidah dipahami sendiri lagi itu. Saya nulis buku. Nama kitab saya itu Izalatul Mushkilat Indal Ikhtilafat. Kaidah berselisih pendapat. Saya bacakan di 20. Syekh Uthman sama Syekh Abdul Hadi Al-Umairi. Alhamdulillah dikasih takdim selesai. Dari buku yang saya tulis dan beberapa referensi yang saya tulis, jangan-jangan itu perselisihan yang tidak mengarah, yang berujung perselisihan yang kayak perselisihan dengan ahlu bid'ah itu. Dari kitab itu ini kayaknya nggak benar ini perselisihan ini. Perselisihan yang sedikit berujung apa? Panjang. Kenapa kok begini? Saya nulis buku terbaru saya. Judul buku saya adalah Kenalilah Benang Merah Permusuhan Kamu, Pertengkaran Kamu. Jadi benang merah pertengkaran itu ada benang merahnya. Jangan-jangan perselisihan kita ini terkena di benang merah ini. Benang merahnya apa? Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, dalam kitab Al-Muwafaqat, Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan poros perselisihan dan pertengkaran kita itu terdapat di 3 sisi. Sisi pertama kurang agama, 2 kurang ilmu, 3 kurang dewasa. Bener apa ora? Kurang agama bagaimana? Lihat kurang agama. Kakean maksiat dan tidak ikhlas. Tak kupas itu 1 contoh, 2, 3, 4. Karena nggak ikhlas. Yang nggak ikhlas inilah memunculkan kita bertengkar. Kakean maksiat, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ma tawadda isnani fayuhdithu bihi ahaduhuma fayufarriquhuma
Tidaklah dua orang yang dulunya bersahabat, lalu salah satu dari keduanya berbuat maksiat, lalu Allah pecahkan di antara keduanya. Memecahkan sampai bertengkar gara-gara apa? Maksiat kita. Ima Anda wa ima ente. Dan ngono toh. Kan tinggal tobat kan gitu. Oh cocok bener wae. Kedua, dhaful ilmi, lemah ilmunya. Kitab apa yang kamu baca ya akhi? Moco kitab kaidah berapa kamu kok sok merasa bener itu apa? Akwal ulama seberapa kamu sudah teliti? Berapa? Akwal ulama banyak ya akhi. Misal contoh kasus, boleh nggak belajar bahasa kepada ahli bid'ah? Boleh nggak belajar tajwid kepada ahli bid'ah? Ini loh akwal ulama banyak. Kamu kan hanya satu sisi tok ulama yang kamu baca. Ulama lo banyak banget. Itu kan ada syurut, ada quyut, itu kan ada ilmu. Masalahnya membacanya hanya itu tok, kurang membaca, berefek jadi tengkara. Padahal akwal ulama banyak. Kalau kasus kunut, anak punya pendapat, orang kunut itu gak ada masalah. Kenapa memangnya? Imamnya kunut, Anda salafi kunut, ikuti imam, kenapa memangnya? Ada masalah? Gak ada masalah. Ono ulama, wakil ulama, sabragadak kalau kamu datangkan ulamanya. Terus apa masalahnya kan gitu kan? Karena kurangnya ilmu sehingga Anda punya sikap, yang sikap itu gak ada ilmunya sebenarnya. Anda hanya memahami sepihak saja ya. Tapi ojo kebablasan tahlilan yang lainnya lain. Engko bablasan kayak sopo iku wingi yo. Ngawur. Di atas ilmu ikhwan. Ketiga, kurang apa? Kurang bijak, kurang dewasa. Dewe-dewe iki wis tuwa tapi gak bijak. Gak memikirkan kalau begini itu apa yang terjadi, mafsadanya apa, maslahatnya apa. Itu pikiran. Di kaidah usul fikih dijelasin kayak gitu itu. Maslahat, mafsadah, maslahat tertinggi gimana itu dipikir. Mau salafi loh, sak gelintir orang aja sama-sama mendakwakan Ahlussunnah dakwah salafiyah, beda sedikit tengkaran. Musuh dakwah sak berkata gitu loh. Mikir itu gitu lah mikir loh. Tapi masing-masing punya wong, ingin kedudukan ya sudah masalahnya. Paham kan? Wis cok kemana-mana itu aja, kemana-mana. Ini nasihat guru kepada muridnya nih. Terusnya, la tangkul ahsana dhanni bika ila ghairi dzalik. Perhatikan. Maknanya Anda jangan salah paham kepada guru dan orang tua. Itu maknanya. Jadi la tangkul, kamu jangan pindahkan ahsana dhanni, prasangka baikku kepada kamu pindahkan kepada yang lain. Maknanya apa? Anda jangan gagal paham. Maksudku itu baik, tapi Anda gagal paham. Berapa banyak murid gagal paham dari gurunya? Gurunya nasihatin begini, alah apa itu? Gagal paham. Dan ini masalah. Berapa banyak kasus permasalahan, dan ini memang kurang dewasa sih. Guru hanya nasihatin, jebret, nggak ada nyindir A, nyindir B, itu nggak ada. Juga nggak tahu kasusnya antum, mau hanya bicara begitu aja. Kasus di lapangan orang semisal itu banyak. Dan tujuan guru itu murni menasihatin, bukan menyindir, bukan apa. Apa yang diambil oleh murid? Aku disindir, wah sudah ngaji wis, tak tahdir, tak koncain. Itu salah paham ya. Kenapa kok terjadi salah paham? Antum tahu masalahnya apa? Ini
Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, rusak hatinya. Hati kalau sudah rusak, nasihat jadi apa? Jadi apa? Jadi kritikan. Nasihat jadi celaan. Celaan jadi nasihat. Diputer-puter sama dia. Sebagaimana orang itu kalau sakit. Orang sakit Pak, kasih sate, enak apa ora? Gak enak, sate ora enak. Kan lagi sakit kan. Dikasih yang pahit menjadi enak. Namanya sakit, balik-balik Pak. Dan tolong koreksi. Orang gak pernah mengoreksi dirinya, tapi selalu mengoreksi orang lain. Siapa? Seorang guru, kaidah guru ketika menasihati adalah iradatul khairi lil mangsuh. Itu mana nasihat? Menginginkan orang yang dinasihati itu kebaikan. Tapi terkadang murid itu gagal paham. Asumsinya itu apa? Dikritik dan dicela. Itu asumsi kamu yang itu dapat bisikan syaitan. Bisa dilakukan. Dan rata-rata terjadinya pertengkaran gara-gara ini. Makanya ditekankan oleh sang ayah kepada si anak, kepada guru kepada si anak. Nah, berprasangkalah baik kepada guru. Berprasangkalah baik kepada gurumu. Saya sedikit cerita. Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menerangkan, guru itu Pak, guru itu kalaulah dia itu punya nyawa 1000 akan dikasihkan kepada murid-muridnya. Kalaulah guru itu ilmu itu Pak tinggal dikasih, gak usah belajar. Guru itu akan ngasih ilmu itu langsung kepada muridnya tanpa harus belajar Pak. Maksudnya guru itu punya pengorbanan yang luar biasa kepada muridnya. Tapi muridnya selalu apa? Suudzon aja. Ini sudah kelewatan batas. Dan itu adalah awal kegagalan seorang pencari ilmu dan awal hilangnya keberkahan dari seorang thalibul ilmi. Prasangka jelek aja. Repot kalau udah begini. Tapi anehnya orang tadi merasa benar gitu loh. Kok gak ngoreksi? Hatiku itu bener gak gitu loh? Hatiku itu kotor apa enggak? Kok begitu saya cara menilainya? Ini kan gak pernah ngoreksi dirinya. Dan anak khawatir kayak gini ini adalah orang yang tertipu. Karena selalu benar masalahnya gitu loh. Gak pernah mengoreksi dirinya masing-masing. Maka seorang murid, coba lihat muridnya. Ya kita juga sama, karena kita juga seorang murid juga gitu kan. Saya punya guru. Kadang-kadang guru itu begini, paham kita begini. Ya, kita hanya bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun kepada guru-guru kita. Padahal tujuan guru itu adalah baik. Dulu guru saya Ustadz Aulur Rafiq Gufron, kami ini bisa kayak gini ini adalah Allah, kemudian beliaunya. Nasihat beliaunya luar biasa. Dan alhamdulillah kita mematuhi walaupun sodok berendel gitu kan di awal-awal gitu kan. Karena kita nggak tahu akibatnya itu apa. Ya paham kita asumsi seorang murid yang belum tajam sebagaimana guru yang sudah banyak pengalamannya. Kita pindah dari satu pondok ke pondok yang nggak diperbolehkan oleh guru. Asumsi kita apa? Kenapa nggak boleh? Kan gitu kan? Padahal guru punya
pandangan yang baik untuk kita. Alhamdulillah kita nggak jadi pindah. Kita pengennya pulang, nggak usah mondok. Guru Masya Allah terus mengajak kita supaya kita melanjutkannya. Maka ya kita ini banyak dosa kepada guru. Banyak guru karena terkadang kita memiliki asumsi yang itu kadang-kadang bukan pikirannya seorang guru kepada kita, tapi kita sudah punya asumsi sendiri. Maka benar taati guru, dan ini akan saya bahas di nasihat terakhir. Taati guru, keberkahan itu terletak pada mereka, dan berterima kasihlah kepada mereka yang telah mendidik kita, Bagaimanapun kita sebagai murid tetap banyak salah kepada guru-guru itu. Nggak ada kata yang pantas diucapkan oleh seorang murid kepada gurunya kecuali apa? Semoga Allah mengangkat derajat beliaunya dan mengampuni dosa-dosa beliaunya, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga nantinya. Begitu ya. Kemudian yang terakhir nasihatnya adalah walan yas'uda bil ulama'i illa man ata'ahu. Perhatikan nasihat beliau. Walan yas'uda bil ulama'i, tidak akan nyaman dengan ulama, tidak akan nyampe derajatnya ulama, tidak akan bisa menggapai derajatnya ulama, dan tidak akan bisa bahagia dengan kedudukan ulama illa man ata'ahu, kecuali orang yang taat kepada mereka. Jadi kalau kita ingin berhasil menjadi ulama, taati mereka. Saya pribadi, Pak, kalaulah dulu nggak taat sama ustadz saya, mungkin saya nggak tahu jadi apa. Ini perlu saya sampaikan, membab rasa syukur yang harus disampaikan pada beliaunya. Dulu kita sudah nggak pengen mondok, pengen pulang sudah, tapi Ustadz Awon selalu meminta supaya kembali, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mentaati apa menjadi perintah dan arahannya. Karena keberkahan itu, keberhasilan itu dengan cara mentaati mereka. Saya baca Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ini kalau nggak paham lagi, Ustadz kok baca Ihya Ulumuddin apa lagi? Ini karena kurang ilmu aja. Kamu nggak boleh. Berapa banyak ulama juga menukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang kan nggak paham. Hatta Syaikh juga menukilkan dari Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang kurang ilmu. Sekarang saya lagi ngajarkan ilmu mantek nih. Lah ada kritikan nanti. Ustadz ngajarkan ilmu mantek apa lagi gitu kan. Padahal ilmu mantek itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu mantek yang diiringi dengan ilmu kalam dan falsafah, dan ada ilmu mantek yang tidak diracuni dengan ilmu mantek. Dan kadang-kadang apa itu mantek? Nggak paham apa itu mantek. Definisinya apa mantek? Mantek itu beda dengan falsafah, ilmu kalam, dan mantek berdiri sendiri. Udah nggak usah cerita itu kan, panjang lebar. Antum juga nggak apa ilmu kalam? Ya ora dong. Apa falsafah? Ya ora dong. Terus nggak usah dibahas. Tapi Anda ngasih tahu bahwasanya
tolong deh, belajar lagi. Baca buku lagi. Gitu loh. Karena terkadang kurang baca. Buku itu enggak hanya yang kamu baca ya. Kira-kira kamu baca berapa sih kitab yang kamu selesaikan sih? Masih banyak yang belum selesai kamu selesaikan. Al-Ghazali yaqul, talib, seorang murid di depan gurunya itu kal mayyiti indal ghasil, seperti orang mayit di sisi orang yang memandikannya. Tulisan itu saya sebutkan di buku saya kasih judul Sabilul Ulama fi Tahqiqi Ilmil Ulama. Saya sebutkan itu. Saya bahasanya beliau bahwa seorang murid itu di sisi gurunya semisal mayit di sisi orang yang memandikannya. Tahu mayit gak? Bisa gak berdiri lagi? Bisa gak mayit menolak? Mau disuruh ke kiri, suruh kanan, bisa gak nolak? Itu seharusnya manut kepada Allah, gurunya, biar berkah. Kita kepada guru itu ada ilmunya. Salafi ini, teman-teman salafi ini, guru itu orang nggak ada apa, nggak dihormati sama sekali. Ya, Anda kurang adab, kurang ngoco adab, dan kurang membaca kitab-kitab adab. Terus terang, dengan alasan gulu mana? Saya datangkan beberapa contoh salaf. Ulama salaf dulu itu saya membawakan sandal gurunya itu biasa ya. Cuma kita kurang baca aja. Memang sebelah itu bagus banget. Bagaimana cara memuliakan kepada gurunya. Tapi ada unsur apa? Gulu sedikit lah. Kita ini nggak ada sama sekali memuliakan guru dan seterusnya, nggak ada. Oleh karenanya, karena nggak ada adab kepada guru, maka lisan-lisan mereka, komentar-komentar mereka tajam kayak pisau dan kayak apa? Kayak pedang. Itu karena kurang adab, kurang motor buku. Tidak bisa membedakan seorang guru punya salah kepada dia atau bagaimana, nggak bisa bedakan ya, karena kurang ilmu, kurang adab, kurang motor kita adab. Kenapa saya tahu? Karena saya nulis buku. Saya baca referensi terkait dengan itu, banyak buku yang saya baca. Jadi kita ini kurang baca. Khair insyaallah. Kita baca ulang. Jam berapa ini? Wah, gak apa-apa ini lanjut nih. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Masir juz 5 halaman 169, Ibnul Jauzi ketika membahas ayat Allah terkait Musa berguru sama siapa? Sama Khidir. Khidir itu nabi apa enggak? Nabi apa enggak? Yakin nabi. Dari mana dalilnya antum? Kata orang kan? Kata orang. Pendapat yang paling kuat, Khidir bukan nabi. Adilah tentang kenabian Khidir tidak ada. Kalau Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan lainnya. Kita nggak bahas di sini ya, rame lah ini di sini. Artinya khilaf ulama itu butuh dipelajari juga. Gitu. Kata beliau, lihat,
wattiba'ul mafdhuli lil fadili talaban lil fadli. Anjuran orang yang kurang mulia ngikuti kepada orang mulia. Yang kurang mulia itu siapa? Murid. Anjuran seorang murid itu, perhatikan itu, ngikuti kepada orang mulia. Mana orang mulia? Guru. Anjuran seorang murid itu ngikuti arahan-arahan gurunya. Tolaban mafuli ajli, dikarenakan mencari kemuliaan. Wahatat alal adabi wat tawadhu'i lil mashubi. Ayat itu menganjurkan kepada kita untuk beradab dan rendah hati kepada orang yang diikuti, yaitu guru. Kita ini nggak punya rendah hati, nggak punya adab kepada sang guru, ngeyelai kepada guru. Makanya nggak berkah, nggak berhasil. Ilmunya dia menjadi bumerang, nggak menjadikan dia khosyah, takut kepada Allah. Masya Allah, baca kitab, masya Allah luar biasa, tapi nggak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Mufhim juz 19 halaman 113. Nah, mengatakan apa? Di dalam ayat tadi ada istilahnya at-tadhallulu wat-tawadhu'u lil alim. Merendah, ismul tadhallul, menghinakan diri. Di dalam ayat tadi itu ada at-tadhallul, menghinakan diri dan merendah kepada orang yang memiliki ilmu dan merendah di depannya. Kita ada nggak begitu? Nggak ada sama sekali. Kayak orang alim itu orang sampahan begitu, orang di pasar. Dia membawa ilmu, ya, bawa ilmu din. Apakah dengan kesalahan 1 dan 2 atau langsung pecat itu? Saya punya buku terkait dengan ini. Saya sebutkan contoh. Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kita bukan menyamakan dengan Ibnu Khuzaimah. Beliau tergelincir dalam sebuah kesalahan dalam bab asma wa sifat. Pada sebuah kasus, khalaqallahu Adama min suratihi. Allah menciptakan Adam dari bentuknya. Dhamirhi kembali kemana? Kata Ibnu Khuzaimah, dhamirhi kembali ke Adam. Dan Ahlus Sunnah yang lainnya mengatakan dhamirhi kembali ke Allah. Maknanya Allah menciptakan Adam dari bentuknya Allah, bukan bentuknya Adam. Tadi kesalahan Ibnu Khuzaimah menafikan sifat surah dari Allah, menafikan sifat atau sifat bentuk dari Allah. Ini salah. Apakah Ibnu Khuzaimah tahdir? Hah? Enggak. Imam Dhahabi mengatakan dalam kitab Syiar, kalau seorang alim 1, 2, 3 salah, ditahdir, ditinggalkan, nggak ada orang yang lepas dari salah. Semua akan ditinggalkan. Kata antum-antum yang suka menadir itu, apakah itu nggak punya salah tuh? Ya kan? Maka Syekh Nurul mengatakan, selama perkara perbedaan itu wahyu, nggak turun ke aku dan juga nggak turun ke inti. Kecuali kalau wahyu itu ada pada ente 100% benar, gitu ya enggak? Wahyu itu enggak bersama kita, wala bersama ente. Berarti kebenaran di mana? Belum tahu. Walaupun Anda menganggap itu benar, maka ambillah 70% lah. 30% kasih di lawanmu.
Bisa jadi kebenaran itu terletak di 30%, bukan di 70%. 70 kan asumsi antum kan gitu loh. Ini kan memahami perbedaan pendapat. Bolehlah Anda pendapat itu boleh aja, tapi perbedaan nggak mengharuskan kita bertengkar. Asy-Syafi'i rahimahullah taala ini ada ulamanya. Ketika berdebat sama Said Dafi itu salah satu ulama juga, nggak selesai, nggak ada yang menang dan kalah. Maksudnya nggak ada yang lucu dari pendapatnya. Ketika selesai berdebat lagi ya bisa Syafi'i ketemu sama diambil tangannya, lalu dia mengatakan, kenapa kita berbeda satu pendapat, kita nggak bersahabat. Kita beda sedikit aja langsung nah ini kan apa masalahnya ini kan? Padahal masalah tidak usul. Kayak saya lagi ada orang yang ngomong di sini. Ini cerita, saya juga nggak bantah sih, biarin aja sih. Khaliful Hadi itu nggak jadi sih. Bukan apa-apa, khawatir dipahami asumsi yang lain. Artinya masalah baru aja. Kita berbeda oke, terkait dengan saya difoto, saya digambar. Saya dulu berpendapat saya nggak mau digambar, nggak mau difoto. Baru 3 tahun terakhir saya mau difoto, mau digambar. Karena saya juga bahas pembahasan baru. Saya bahas masalahnya baru. Teman-teman Yaman, kita dulu dari Yaman, mengharamkan foto. Dan kita juga menghormati orang lain yang difoto, kan nggak ada masalah. Bukan menjadi kita bertengkar. Syekh bin Baz rahimahullah alaih, beliau juga mengharamkan difoto dan mengharamkan untuk orang itu difoto. Tapi beliau mengatakan wa in kana ba'du ikhwanina, walaupun begitu keadaannya sebagian saudara-saudara kita membolehkan untuk difoto dikarenakan kemaslahatan dakwah. Apakah ada komen? Tidak ada komen, biasa. Anda memilih ini memilih itu biasa. Nggak kau bertengkar. Tapi masalahnya Anda itu maksain orang dengan pendapat Anda. Kalau nggak ini ilmu siapa ini? Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, di buku saya tulis, namanya buku Sikap Seorang Muslim Kepada Gurunya. Ibnu Qayyim itu bilang begini, bedakan antara mufti sama qadhi. Qadhi itu siapa? Hakim. Kalau qadhi keputusannya mulzam, harus diikuti. Kalau mufti keputusannya tidak wajib diikuti. Itu mufti. Ente siapa? Ente mufti. Beda. Kalau mufti itu milik negara, bro. Kita ini bukan milik negara. Berarti kalau Anda punya pendapat, nggak bisa memaksa orang, itu nggak bisa. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, panjang lagi urusannya ini kan. Tapi butuh ilmu loh ini, butuh belajar. Syekhul Islam ditanya seorang yang dia ngurusi urusan kaum muslimin. Berarti dia seorang pejabat loh ya. Tapi dia mengharamkan, dia tidak membolehkan syirkatul abdan. Bab syirka itu ada syirkatul abdan, syirkatul uyun, syirkatul inan, banyak, ada 8 syirkat. Ditanya apakah boleh bagi dia memaksa orang seperti pendapat dia? Enggak boleh. Enggak boleh. Dia enggak boleh maksa orang ikuti pendapatnya. Enggak boleh ya kawan. Siapa dia untuk mesti pendapat? Siapa? Kita ini enggak. Kalau kita punya pendapat harus diikuti. Kalau enggak ditahdir. Loh, kok begitu? Ini ilmu siapa ini? Hurriyah merdeka ya. Kita sudah 17 apa? Apa ini? Kemerdekaan 17 Agustus kan? 45 ini. Kita sudah berapa ini?
Kita kok sebelum 45 lagi kita ini. Alasanmu zaman ya barakallahu fiik. Baik. Nah, kita lihat wal mubalaghatu fi ihtirami wa idhami, dan kita harus mana mubalaghah? Berdalam-dalam di dalam memuliakan guru dan mengagungkan seorang guru. Wa man lam yaf'al hakadha, barang siapa yang tidak melakukan semisal itu, falaisa ala sunnatil anbiya'i, maka itu bukan sunnahnya para nabi dan bukan di atas petunjuknya para nabi. Para nabi itu Masya Allah, coba lihat Musa, patuh banget ya, gurunya selalu Khidir, memuliakan banget itu. Baik, sedikit lagi sudah saya cukupkan insyaallah. Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adab Syar'iyyatu juz 1 halaman 440, kata beliau, wa yang bagi selayaknya ihtiramul muallim, menghormati seorang guru, wa tawadhu'ulah, dan tawadhu kepadanya, rendah hati kepadanya, ojo sombong, ojo gaya di depan guru. Walaupun antum beda pendapat, tawadhu kepada guru. Kemudian Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata di dalam kitab Ijma' milik beliau, ittafaqu, para ulama itu telah sepakat ala ijabi, kewajiban tauqiri, menghormati, memuliakan siapa? Al-alim, orang yang punya ilmu, wal fadhil, orang yang punya keutamaan. Bahkan di dalam kitab Fatihatul Ilmi karya salah seorang dari ulama Syafi'iyah mengatakan anna haqqahu, haknya orang yang memiliki ilmu, haknya guru, akadu, lebih kuat daripada haknya kedua orang tua. Berarti kan nih, haknya guru kita ini lebih kuat ketimbang dari haknya kedua orang tua kita. Kenapa? Li'annahu sababun litaksiril hayatil abadiyati wal walid sababun lihusuril hayatil faniyah. Karena orang tua itu salah satu sebab kita bisa hidup di dunia. Tapi guru adalah salah satu sebab kita bisa bahagia di akhirat. Bisa dipahami enggak? Kita kalau tanpa guru, tanpa guru-guru kita mau jadi apa di kuburan nanti? Kita mau jadi apa ketika di padang mahsyar? Dan kita mau jadi apa di alam akhirat? Itu semua gara-gara siapa? Guru kita. Kalau orang tua, adanya yang awalnya kita nggak ada menjadi ada aja. Itu orang tua. Apalagi orang tua yang nggak ngajarin kita kan, yang hanya melahirkan kita, ngasih makan ke kita, itu apa? Lebih kecil ketimbang apa? Keutamaan guru-guru kita kepada diri kita. Terus kita kan menghantam dia dengan kesalahan apa? Bisa dipahami insyaallah. Nah, oleh karenanya kata beliau, fa'ala hadza, berdasarkan ini, tahrumu tajibu ta'atuhu, wajib taat kepadanya, wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihi arahan-arahan guru. Wajib mentaati guru dan haram apa? Menyelisihi arahan-arahan guru. Selama itu nggak menyelisih Quran dan sunnah, maka taati arahannya, patuhi apa yang menjadi arahannya.
Taib, cukup insyaallah ikhwan. Setelah itu qala Sufyanu, berkata Sufyan, faja'altu wasiyata abi kiblatan amilu wa ma'aha wala amilu anha. Kata Sufyan, saya jadikan wasiat bapakku itu sebagai kiblat yang saya condong kepadanya dan saya tidak pernah berpaling darinya. Itulah seharusnya seorang murid mematuhi apa yang menjadi wasiat guru atau wasiat orang tuanya, karena dengan sebab itulah keberkahan ilmunya dia di akhir kelak. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan semoga menjadikan kita bisa semakin hormat dan patuh kepada guru-guru kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang tidak durhaka kepada guru-guru kita, dan semoga Allah memberkahi ilmu-ilmu kita dengan sebab kita berbuat baik kepada guru-guru kita, sebagaimana Sufyan ibnu Uyainah berhasil dan beliau menjabati jabatan tertinggi dalam keilmuan disebabkan keberkahan ketaatan kepada orang tua dan guru-gurunya. Sampai di sini insyaallah semoga dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.